Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-15 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah seorang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaslah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Puji Tuhan, di sini kita menjumpai suatu kisah tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mulai memberitakan kabar keselamatan, untuk mulai melakukan tugas yang dipercayakan untuk mengusir setan, memberitakan kabar keselamatan, dan menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Dalam posisi pelayanan seperti itu, Yesus katakan, jangan membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu, jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan seterusnya nasihat firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa segala kelengkapan, segala potensi yang mereka miliki. Dikatakan tadi, janganlah kau bawa emas atau perak, tembaga dalam ikat pinggangmu. Hal ini perlu diperhatikan karena sesungguhnya Tuhan sangat paham di saat kita memiliki hal-hal yang merupakan jaminan buat kita, maka zona itulah yang membahayakan kita. Karena kita sudah punya semua, kita sudah memiliki segala sesuatu yang mungkin terjadi, kita sudah bisa antisipasi sebelumnya. Ternyata Tuhan mengajar kepada kita semua bahwa yang menghambat kita untuk melakukan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan amanatkan bukan pada saat kita kekurangan. Bukan karena kita kekurangan panggilan itu terhambat, bukan. Justru panggilan pelayanan itu akan sangat mengganggu, akan sangat diganggu oleh bekal, oleh semua potensi yang kita miliki. Dalam kelimpahan kita, dalam serba kecukupan kita, itulah yang seringkali mengganggu pelayanan tugas yang Tuhan percayakan. Karena di saat Alkitab katakan apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah dan orang itu setelah diberi salam tidak menerima engkau, maka salamnya itu kembali kepadamu dan orang itu akan binasa. Tetapi kenapa kita dilarang bawa bekal? Karena kita akan menilai, siapa kamu yang menolak saya? Saya punya emas banyak, saya punya harta lebih banyak dari kau. Kau menolak saya, bodoh. Perasaan-perasaan itulah yang perlu ditinggalkan, karena justru dalam situasi yang sangat aman, sangat nyaman, karena semua bekal ada, semua kebutuhan bisa terpenuhi, dan itulah yang akan menghambat kita melakukan tugas pelayanan. Karena melayani bukan
untuk dilayani. Melayani bukan untuk dihormati, tapi memberi hormat kepada orang yang dilayani. Melayani harus berkorban bagi yang dilayaninya. Itulah prinsipnya. Sebab itu di saat kita merasa kita lebih dari mereka, kita tidak akan sampai kepada posisi kami mau melayani mereka. Kenapa? Karena kita punya perasaan kita sama dengan kau. Bahkan saya lebih kaya mungkin dari kau. Untuk apa saya tunduk-tunduk sama kau? Untuk apa saya harus hormati kau? Kan saya nggak minta uangmu. Saya nggak minta hartamu. Dan perasaan itulah yang harus disingkirkan. Bahwa memang ketika kita melayani, kita tidak fokus kepada kelebihan, kekurangan, harta benda. Tapi kita fokus supaya orang itu diselamatkan. Sebab itu, jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Jangan kau membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja pasti mendapat upahnya. Yesus katakan di sini bahwa kalau kau kerja, maka pasti ada upahmu. Dan itulah yang diingatkan. Tidak perlu sibuk mempersiapkan diri untuk nanti bertahan kalau situasinya seperti ini, seperti itu. Tetapi Yesus hanya katakan, orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Oleh sebab itu mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ingatkan dirimu, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita bukan dipanggil untuk mengoreksi orang lain. Kita dipanggil bukan untuk membanding-bandingkan orang lain, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi itulah kita harus sadar bahwa Tuhan tidak mau kita membawa bekal dengan membawa yang berlebihan, karena itulah yang akan menghambat kita dalam tugas panggilan pelayanan kita. Karena kita tidak mungkin bisa merendahkan diri di antara orang-orang yang susah, karena kita merasa kita jauh lebih baik, kita jauh lebih sukses dari orang-orang itu, sehingga misi pelayanan kita tidak laksanakan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita kiranya, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami supaya setiap kami pergi melayani, kami tidak membawa harta kelebihan dan harta kemampuan kami, tapi kami bawa diri kami untuk menjadi hamba bagi semua orang yang kami layani, agar kami tidak menghambat pelayanan kami, zona nyaman kami tidak mengganggu motivasi tujuan pelayanan kami, tapi sebaliknya kami makin lebih maksimal karena kami menyadari tugas panggilan Tuhan yang sudah dinyatakan atas kehidupan kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anakmu yang sudah berbisnis, studi, bekerja di rumah atau di kantor, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan pelihara, lindungi kami, biar kami dapat melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Karena kami mengerti bahwa Engkau mengutus kami bukan dengan membawa bekal, tetapi dengan membawa hati yang penuh pengorbanan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.